dengan tema "Perlukah Indonesia menguatkan sistem presidensial agar pemerintahan lebih stabil?" Baik, langsung saja kita akan memulai debat ini. Saya persilakan kepada Tim Pro untuk menyampaikan pendapat pembuka. Waktu dimulai sekarang. Baik, saya Pembicara Resmi sebagai pembicara 1. Saya Pujiadi sebagai pembicara 2. Saya Binti Minatul Latifah sebagai pembicara 3. Kami dari Tim Pro menyatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem presidensial untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kepastian kebijakan. Dalam sistem presidensial yang kuat, Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak mudah dijatuhkan oleh dinamika politik di parlemen. Hal ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial, politik, dan wilayah yang luas. Stabilitas kepemimpinan memungkinkan pemerintah menjalankan program pembangunan jangka menengah dan panjang secara konsisten tanpa terganggu oleh konflik politik sesaat. Dengan demikian, penguatan sistem presidensial dapat mencegah instabilitas politik yang berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Selain itu, sistem presidensial yang kuat memperjelas akuntabilitas dan tanggung jawab kekuasaan. Dalam sistem presidensial, Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi kuat untuk menjalankan pemerintahan. Penguatan sistem ini akan memperjelas garis tanggung jawab antara eksekutif dan legislatif. Presiden juga bertanggung jawab penuh atas keberhasilan maupun kegagalan kebijakan sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif. Kejelasan akuntabilitas ini mendorong pemerintahan yang lebih transparan, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekedar kompromi politik antar partai. Selain itu, penguatan sistem presidensial dapat mengurangi politik transaksional dan tarik-menarik kepentingan. Dalam sistem presidensial yang lemah, Presiden sering sekali dipaksa membangun koalisi besar yang bersifat pragmatis demi menjaga dukungan di parlemen. Situasi ini dapat membuka ruang bagi politik transaksional seperti pembagian jabatan atau kompromi kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Akibatnya, agenda pemerintahan beresiko tersandera oleh negosiasi elit dan kepentingan jangka pendek. Melalui penguatan sistem presidensial dengan memperjelas batas kewenangan antar lembaga dan memperkuat mekanisme check and balance, Presiden memiliki ruang kerja yang lebih tegas dan tidak mudah didikte oleh kepentingan koalisi. Dengan demikian, Presiden dapat lebih fokus pada agenda nasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, hal ini berpotensi mendorong pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas. Berdasarkan keseluruhan argumen dari tim kami, penguatan sistem presidensial dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerintahan Indonesia yang lebih stabil, efektif, dan akuntabel. Sistem presidensial yang kuat memberi kepastian kepemimpinan, memperjelas pertanggungjawaban kebijakan, serta berpotensi menekan praktik politik transaksional yang merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia yang plural dan kompleks, stabilitas pemerintahan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial perlu ditempuh dengan tetap menjaga prinsip demokrasi, memperkuat mekanisme checks and balance, serta memastikan pengawasan berjalan dengan independen. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, silakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen balasan. Baik, terima kasih. Saya dari tim kontra, pembicara 1, Rizka Nida Arjuna. Saya sebagai pembicara 2, pendapat untuk saya sebagai pembicara 3 dari MP Ananda. Oke, baik, kita mulai. Kami dari tim kontra menolak penguatan sistem presidensial di Indonesia yang mempunyai banyak partai, presiden serta tidak didukung mayoritas DPR. Kalau kekuasaan presiden diperbesar, yang terjadi bukan stabil tapi deadlock, saling tarik-menarik kepentingan. Akibatnya banyak kebijakan justru berhenti di situ saja. Selanjutnya, Presiden menjabat
5 tahun dan sulit diganti. Meski kinerjanya lemah, proses pemanggilan sangat rumit dan penuh kepentingan politik. Penguatan presidensial juga membuat partai membentuk koalisi besar yang asal-asalan. DPR jadi kurang berani mengevaluasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah penguatan presidensial membuat politik semakin terbelah antara menang dan kalah. Kekuasaan bisa terpusat pada presiden. Serta yang terakhir adalah Indonesia yang beragam butuh sistem yang mudah dikoreksi dan diawasi. Karena itu, kami dari tim Kontra menolak penguatan presiden. Terima kasih. Baik, selanjutnya masing-masing tim diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Silakan dimulai dari tim Pro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika tim Kontra menolak penguatan sistem presidensial karena khawatir presiden terlalu kuat dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, atau melemahkan presiden tidak justru berpotensi memperbesar tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari tim Kontra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari kami tim Kontra adalah, jika penguatan sistem presidensial dianggap mampu menjaga stabilitas pemerintahan, bagaimana pihak pro menilai risiko terjadinya pemusatan kekuasaan pada presiden dan dampaknya terhadap pengawasan serta demokrasi? Kami akan menanggapi pertanyaan dari tim Kontra. Pihak Kontra terlalu membesar-besarkan isu pemusatan kekuasaan, seolah penguatan sistem presidensial identik dengan kekuasaan absolut. Padahal Presiden Indonesia pasca reformasi dibatasi konstitusi, masa jabatan, pemilihan langsung, serta pengawasan DPR, MK, BPK, dan pers bebas. Tidak ada bukti konkret bahwa penguatan presidensial memastikan demokrasi. Sebaliknya, presidensialisme yang kuat justru memperjelas akuntabilitas karena presiden tidak bisa bersembunyi di balik kompromi politik parlemen ketika kebijakan gagal. Narasi ketakutan terhadap presiden kuat seringkali hanya menjadi dalih untuk mempertahankan fragmentasi kekuasaan yang menyandra kebijakan publik oleh kepentingan elit partai. Padahal masalah utamanya terletak pada lemahnya institusi pengawasan dan komitmen demokrasi aktor politik, bukan pada sistem presidensial itu sendiri. Dengan ini, kami mendukung sistem presidensial lebih baik untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Baik, terima kasih. Kami akan menanggapi pertanyaan tim pro. Kami sebagai tim Kontra berargumen bahwa melemahkan presiden tidak cukup sebagai solusi tunggal, karena tarik-menarik kepentingan tetap ada dan dapat muncul dalam bentuk lain jika eksekutif lemah. Sistem yang lebih responsif seperti alternatif parlementer terbatas, lebih efektif karena eksekutif bertanggung jawab pada mayoritas parlemen dan dapat menyesuaikan diri lebih cepat terhadap dinamika politik, mengurangi risiko kebuntuan kekuasaan, koalisi pragmatis, dan stagnasi pemerintahan. Terima kasih kepada seluruh peserta debat atas argumen dan pandangan yang telah disampaikan. Dari perdebatan yang telah disampaikan kali ini, terlihat bahwa penguatan sistem presidensial di Indonesia memiliki dua sisi yang sama-sama kuat. Pihak pro menilai penguatan sistem presidensial dapat meningkatkan stabilitas, akuntabilitas, dan mengurangi politik transaksional. Sedangkan pihak kontra menilai penguatan sistem presidensial berisiko memicu kebuntuan dengan DPR, sulit beradaptasi saat krisis, dan melemahkan pengawasan. Kesimpulannya yaitu yang dibutuhkan adalah penguatan yang tetap menjaga keseimbangan kekuasaan atau checks and balance agar efektif tanpa mengorbankan demokrasi. Demikian debat pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.